Salam damai saudara terkasih. Kembali kita berjumpa di minggu ketiga bulan Januari. Tema renungan pada minggu ini adalah pertandingan iman. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan isi dari kitab suci, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, ucap syukur kami naikkan atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sampai dengan hari ini, kami boleh menikmati atau menerima berkat-berkat karunia daripada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak belajar tentang isi dari Alkitab dan kami hendak merenungkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya boleh membuka hati, pikiran, dan jiwa kami untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti, dan selanjutnya kami boleh menggunakan sebagai pegangan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pembicara saat ini, kiranya Tuhan Yesus urapi sehingga apa yang disampaikan hanya menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebagai bahan bacaan untuk hari ini diambilkan dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 21. Demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu.
Alkisah ada 3 orang sahabat yang sepakat untuk mendaki gunung di sebuah gunung. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, mereka berangkat bersama-sama dengan satu tujuan yang sama, yakni puncak gunung. Akan tetapi dalam prosesnya, meski satu tujuan yang sama, namun kenyataannya berbeda. Ada yang hanya puas berkemah di kaki gunung, ada yang kelelahan sehingga harus berhenti di tengah perjalanan, dan ada juga yang setia pada tujuan akhir hingga tiba di puncak gunung dan tentunya menikmati keindahan alam khas puncak gunung. Sebagaimana dengan kehidupan iman kita, hidup beriman juga pasti punya tujuan. Namun, dalam prosesnya, apakah kita menyerah dan menjadi putus asa atau tetap terus melangkah dalam kesetiaan iman? Melalui penggambaran sebuah pertandingan, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius tentang kesungguhan hidup sebagai pengikut Kristus. Dalam berbagai pertandingan, selalu memiliki sifat yang sama, yakni menang dan kalah. Oleh karena Timotius adalah seorang yang masih muda, Rasul Paulus ingin agar Timotius tidak dikuasai oleh godaan zaman yang berujung pada tindakan dosa dan kehampaan hidup. Oleh karena itu, Paulus menasihati Timotius supaya terus berjuang dalam ketekunan iman dan tetap setia mengarahkan dirinya pada nilai-nilai Injil Kristus. Hanya di dalam hikmat Allah, hidup menjadi sungguh bermakna dan diberkati. Tentu sebagai umat percaya, kita masing-masing memiliki pertandingan iman yang berbeda-beda. Meski demikian, kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu pencapaian dalam kesetiaan iman. Tuhan menghendaki agar kita tidak menyerah pada godaan dunia. Kita tidak mudah terpengaruh oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Kuasa Roh Kudus akan selalu menguatkan dan memampukan kita untuk tetap setia beriman pada Kristus. Mari kita terus bertekun memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus. Dengan kekuatan anugerah Allah, kita yakin dan percaya bahwa hasil akhir dari pertandingan iman kita tidak akan mengecewakan. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya renungan ini bisa memberikan pegangan bagi kita seperti Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap setia dan tetap tekun di dalam iman. Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, apa yang disampaikan Rasul Paulus melalui bacaan Alkitab kepada Timotius, kiranya boleh mengingatkan kami pribadi lepas pribadi untuk selalu bertekun di dalam iman kesetiaan kami dan di dalam ketekunan kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa melalui kuasa-Mu kami boleh selalu dikuatkan dalam iman Kristiani kami. Kami serahkan kehidupan kami, Tuhan, pimpin kami supaya apa yang menjadi dasar hidup kami
kami sebagai umat Kristiani boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Demikian kami naikkan doa ini. Jika terselip dosa, kiranya Tuhan